Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya Ibu Kades? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Ibu KS telah menyempatkan waktunya untuk diwawancara oleh saya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tujuan dari wawancara ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Tujuan wawancara kita kali ini yaitu untuk mendapatkan suatu wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang dimana keputusan itu terkadang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan atau dengan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral yang sama-sama benar gitu. Nah, sebelumnya nilai-nilai kebajikan itu seperti kejujuran, kemudian peduli, cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang dilema etika. Dilema etika itu merupakan suatu situasi di mana seseorang yang harus mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dihadapi, yang terkadang itu saling berbenturan gitu Bu KS ya, antara atau dilema atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah seperti itu sebagai awal kita wawancara ini. Kalau Bu KS sudah siap, saya akan mulai wawancaranya Bu KS. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya Bu KS saya ingin menjelaskan sedikit. Biasanya dalam dilema ITK itu ada 4 Bu KS ya. Yang pertama itu ada individu lawan kelompok, kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip. Yang pertama itu berdasarkan berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Itu biasanya menjadi 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Baik, kalau Ibu KS sudah siap. Ya, sebentar boleh. Ya. Boleh tanya yang prinsip yang ketiga barusan? Itu apakah boleh diambil salah satu saat kita membuat keputusan sebagai pemimpin atau harus tiga-tiganya? Kalau menurut saya itu berdasarkan kasusnya. Kalau kasusnya itu situasional ya situasional, berdasarkan kasusnya. Apakah ini termasuk prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir atau lain sebagainya. Dan perlu Ibu ketahui juga dalam mengambil keputusan tersebut itu harus berdasarkan yang pertama dengan rasa tanggung jawab keputusan itu yang diambil, berdasarkan rasa tanggung jawab, kemudian nilai-nilai kebajikan, sama yang harus adanya berpihakan kepada murid biasanya. Harus berdasarkan hal 3 itu. Jadi yang pertama yaitu harus bertanggung jawab, nilai-nilai kebajikan dan adanya keberpihakan kepada murid untuk mendasari ambil keputusan. Iya. Ya, silakan dilanjut. Untuk nomor 1, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Ibu cara mengidentifikasinya? Ya. Berdasarkan pengalaman selama ini yang dirasakan, yang dilakukan juga. Kalau secara pribadi sebagai pemimpin, kalau umpamanya menemukan permasalahan dilema etika itu ya, itu cara mengidentifikasinya. Pertama adalah mengkonfrontasi masalah yang terjadi di lapangan dengan bukan teori atau dengan istilah nama ya, dengan tata etika atau normal, karena kan kita di sekolah itu sudah punya tata tertib gitu ya, punya tata tertib, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara siswa berperilaku. Nah, dengan membandingkan itu, apakah masalah yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu bertentangan, kita bisa membandingkan dengan
dengan kriteria tersebut. Nah, hal lain juga cara mengidentifikasinya yaitu dengan cara meminta masukan dari pihak luar, itu baik dari guru-guru ataupun pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama dengan sekolah. Jadi bagaimana bahwa apakah perilaku ini menyimpang, dalam hal ini sebagai pemimpin harus secepatnya mengambil keputusan atau ada langkah-langkah lain sebelum itu. Jadi itu caranya. Yang biasa dilakukan itu adalah selama ini baru dua hal itu. Yang pertama membandingkan dengan nilai-nilai atau nilai-nilai moral yang berlaku atau yang dibuat standarisasinya oleh sekolah, dan yang kedua itu berdasarkan masukan atau hasil diskusi dengan pihak lain. Bisa guru kan, warga sekolah, seluruh warga sekolah ataupun pihak luar yang bisa diajak kerjasama oleh kita. Baik, terima kasih. Jadi Ibu selama ini Ibu mengidentifikasinya melalui dua cara, yaitu dengan membandingkan nilai-nilai kebajikan apakah anak-anak itu sudah melanggar atau tidak. Kemudian kedua, Ibu dengan cara berkolaborasi dengan pihak lain untuk ikut meminta pendapatnya, mungkin apakah masalah ini termasuk bagaimana ini masalahnya, apakah ini kriminal atau dan sebagainya, mungkin Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih? Bagaimana Ibu cara pengambilan keputusan di sekolah ini? Yang di satu pihak benar, di satu pihak benar nih. Bagaimana ini? Itu ya, kadang-kadang menjadi dilema kan sebagai pemimpin juga. Dilema dalam arti ya terlebih tadi bahwa masalah ini dua-duanya benar, tapi bagaimana caranya kita sebagai pemimpin itu membuat sebuah keputusan yang dirasa adil untuk semua pihak. Nah, itu sebetulnya dilemanya memang sangat bukan berat atau memang ya sangat sulit lah pada tingkat permasalahan yang bisa dibilang tinggi. Jadi selama ini menghadapi kasus yang seperti itu sebagai pemimpin ya dibutuhkan berbagai istilah nama ya dituntut untuk berpikir dan bersikap sebijak mungkin agar membuat keputusan itu paling tidak merugikan salah satu pihak. Jadi ada kan istilahnya kalau kita mengambil keputusan itu kita tuh harus win-win solution gitu. Jadi artinya meminimalisir, jangan sampai yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Kalaupun memang iya gitu. Kita dalam mengambil keputusan itu artinya tidak akan mampu, tidak akan mungkin memuaskan semua pihak gitu. Paling tidak tingkat ketidakpuasannya dengan keputusan yang kita buat itu bisa diminimalisir. Jadi tidak yang satu umpamanya keputusan dengan keputusan A, yang satu pihak dapat 100 sementara pihak yang lain dapat 0 gitu. Jadi paling tidak kalaupun itu terjadi ketimpangan ya 70-30 gitulah. Atau umpamanya 60-40. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang tadi sudah disampaikan gitu. Bagaimana kita membuat sebuah keputusan yang win-win solution itu yang ada di tengah-tengah. Ya, contoh seperti ini. Kalau kita umpamanya menemukan sebuah kasus ini yang datangnya dari siswa, kasus seorang siswa bertengkar. Nah, dan pertengkarannya itu mengakibatkan terjadi kerusuhan. Nah, kan kita tidak mungkin umpamanya sebelum kita mengidentifikasi ini yang salahnya anak siapa, yang umpamanya si A atau si B yang salah, itu kan tidak cukup hanya anaknya yang ditanya, tetapi kan kita butuh bukti juga, ya butuh bukti dari pihak lain gitu. Umpamanya, nah jadi jangan sampai setelah kita peroleh, setelah kita telusuri bahwa ternyata si A yang salah, lalu kita menjatuhkan hukuman itu kepada si A. Sebetulnya itu juga tidak baik gitu. Paling tidak dua-duanya itu ada sanksi untuk keduanya. Nah, sementara siapa pihak yang memang dominan melakukan kesalahan itu sanksinya tentu ya beda dengan yang tadi sebagai korban gitu. Jadi itu caranya. Jadi bagaimana kita membuat keputusan yang dari dua perkara yang sama-sama benar, yaitu tadi. Jadi mencoba untuk
membuat itu keputusan itu yang sifatnya adalah di tengah-tengah adanya, jadi tidak merugikan salah satu pihak. Jadi adil mungkin ya. Iya. Adil itu berdasarkan dari kesalahannya mungkin ya. Iya. Jadi ibu membuat keputusan tidak membuat keputusan yang hanya merugikan salah seorang ataupun tidak, tapi ibu berada di tengah-tengah. Bagaimana cara mengatasinya itu dengan cara adil sesuaikan dengan kesalahannya tersebut. Iya. Begitu Bu ya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini pada kasus-kasus ibu, misalkan dalam hal pengambilan keputusan ya, gitu. Apa? Sebetulnya tadi di jawaban yang pertanyaan kedua itu sudah sedikit diceritakan tentang prosedur saat kita mengambil keputusan. Ya jelaslah sebagai decision maker dalam hal ini kan kepala sekolah itu adalah pembuat keputusan. Jadi tidak diperkenankan membuat keputusan secara sepihak. Kalau kita berhadapan pada suatu masalah, maka hal yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu kenapa permasalahan itu muncul. Dalam proses mengidentifikasi itu kan kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Nah, dari mana data ini diperoleh? Tadi kan sudah dicontohkan. Kalau umpamanya kita menemukan kasus, tanya ke pihak yang terdekat. Kalau itu kasusnya adalah di siswa, artinya kita himpun informasi dari guru, dari orang tua, dari teman-temannya juga. Itu adalah langkah yang pertama. Nah, setelah itu baru kita melangkah kepada proses selanjutnya, yaitu itu ada hubungannya jawabannya dengan yang tadi, dengan jawaban yang pertama. Jadi setiap permasalahan itu kita konfrontir dengan berbagai teori, itu baik yang sifatnya teori tentang nilai moral ataupun teori yang berlaku di masyarakat seperti apa gitu. Baru setelah itu membuat keputusan, dan keputusan itu pun sebelum dijatuhkan itu tetap bahwa kita itu sebagai pimpinan yang dituntut demokratis itu harus mendiskusikan dengan warga sekolah yang lain. Dalam hal ini kan dengan guru, atau terlebih kalau kita ingin melibatkan pihak yang lebih luas, komite juga, untuk hal-hal yang sifatnya serius itu bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi langkah-langkah yang ibu biasa lakukan itu yang pertama ibu mengidentifikasi dulu masalahnya. Kemudian yang kedua bertanya kepada pihak-pihak yang berkaitan gitu ya. Ya, itu bagian dari melakukan refleksi lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ibu mempertimbangkan dengan norma-norma atau kode etik yang berlaku ya. Apakah ini melanggar kode etik atau norma masyarakat yang biasa berlaku atau ini tidak gitu ya. Jadi membandingkan dengan kode etik juga dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian selanjutnya ibu akan berkolaborasi dengan seperti komite mungkin Bu ya, dan lain sebagainya. Jadi keputusan sudah dibuat, tetapi sebelum itu dijatuhkan terlebih dahulu didiskusikan gitu dengan apakah dengan ini guru keputusannya betul, apakah tepat sasaran atau perlu pertimbangan kembali. Takutnya nanti seperti tadi ada yang merasa dirugikan gitu ya. Jadi untuk menghindari seperti itu, jadi dibutuhkan banyak pihak untuk cek and dicek lagi ke keputusan tersebut ya. Supaya tepat jadi keputusan bersama, bukan keputusan sendiri sepihak itu Bu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan itu hasil bersama Bu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif gitu. Kira-kira apa? Ada kan beberapa kasus yang dianggap efektif itu kan artinya berhasil ya, sekalipun umpamanya keberhasilannya itu tidak 100% dari apa yang kita inginkan gitu. Tapi berdasarkan pengalaman bahwa keputusan itu berhasil dalam arti kalaupun tadi keberhasilannya tidak 100%, itu manakala keputusan itu dilaksanakan melalui langkah-langkah yang sistematis itu. Jadi mengurangi segala bentuk resiko yang timbul di kemudian. Pertama dengan cara kita mempelajari terlebih dahulu masalahnya. Yang kedua dengan kita menggali dan memikirkan. Jadi kalau kita membuat sebuah keputusan itu jangan hanya satu, bentuknya jangan hanya satu, tapi paling tidak kita memiliki beberapa pilihan. Ya, katakanlah kita punya plan A, plan B, plan C. Umpamanya plan A setelah kita kemukakan itu ada beberapa pihak yang tidak setuju. Kita kan punya
rencana yang lainnya. Nah, selain itu juga dengan melibatkan berbagai pihak, karena kita menjadi kaya dengan berbagai opsi, dengan berbagai alternatif, jadi sehingga meminimalisir itu segala kemungkinan yang terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi itulah efektifnya itu di situ. Betul sekali Bu ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, langkah baiknya cek dulu Bu ya, apakah keputusan tersebut betul-betul tepat sasaran. Kemudian kemarin saya sudah belajar bagaimana itu cara untuk membuat keputusan itu ada 9 langkah, ada 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan sebelum apakah itu betul-betul keputusan yang efektif dan nanti kita sering Bu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa nih biasanya? Tantangan itu pertama dari dalam diri sendiri memang ada ya tantangan, karena ya terkadang tidak selalu bahwa keputusan yang dibuat itu artinya berdasarkan dari hati nurani. Karena kan kadang-kadang hati nurani kita menginginkan bahwa kita membuat keputusan A, tapi pihak luar itu mengharapkan yang lain gitu. Jadi itu. Nah, artinya bahwa tantangan pertama itu bagaimana kita meredam ego pribadi agar bahwa keputusan yang diambil itu tidak sifatnya otoriter gitu, tidak hanya berdasarkan bahwa keinginan dan kemauan kita sebagai pimpinan gitu. Itu. Dan tantangan lainnya itu adalah datang dari pihak luar, terutama adalah pihak-pihak yang akan menerima konsekuensinya dari keputusan yang dibuat itu. Ya, contoh seperti ini. Tempo hari kan kita punya kasus kasus siswa yang sudah cukup meresahkan, dan sebetulnya kalau dari segi aturan itu sepertinya kita sudah benar kan membuat keputusan, karena sudah diberikan katakanlah peringatan lah, kalau bisa dibilang SP, kita sudah diberikan SP1, SP2. Nah, sampai pada akhirnya bahwa kita memiliki kesepakatan akan membuat sebuah perjanjian gitu kan. Tetapi ternyata setelah itu mau coba digulirkan, kita mendapatkan reaksi yang di luar rencana. Kan pada akhirnya itu keputusan kita harus diubah. Jadi itu tantangannya dari luar, dari luar ya, dari dalam, dan yang lebih banyaknya itu tantangannya itu dari luar gitu, dimana ada pihak-pihak yang memang tidak siap untuk menerima keputusan yang diambil. Ya, jadi tantangan yang menurut Ibu hadapi itu tantangan yang pertama dari diri sendiri. Jangan sampai keputusan itu atas kebijakan sendiri, ya, berdasarkan ego sendiri gitu. Kemudian yang kedua dari pihak-pihak luar. Terkadang kita sudah merencanakan keputusan A, tetapi karena ada pihak luar yang tidak bisa menerima minta kebijakan kepada kebijakan Ibu untuk keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut pada akhirnya ya bukan mentah lah, pada akhirnya itu pun tetap kita harus kembali ke tadi win-win solution itu. Jadi kalaupun tidak merugikan pihak kita, tidak terlalu merugikan pihak kita, juga paling tidak bisa mengakomodir keinginan dari pihak luar. Jadi juga untuk menghindari juga kesalahpahaman juga Bu ya, kita kan niatnya ingin memperbaiki perilaku seseorang, tapi kan mungkin pihak lain kan bertanggapannya beda gitu ya. Jadi dari situlah Ibu menjadi tantangan Ibu KS ya dalam membuat keputusan. Ini sama dengan ini Bu, berkaitan dengan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Mungkin Ibu berada di posisi keadilan melawan kasih sayang Bu ya. Seharusnya ini dikeluarkan karena Ibu merasa ada punya empati, dan sehingga itu ada perubahan juga Bu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan untuk menyelesaikannya?
Kalau ada, bentuk dan metodenya seperti apa? Ada jadwal tertentu tidak Bu dalam menyelesaikan masalah ini? Atau hanya langsung diselesaikan saat itu juga? Ya. Sebetulnya kalau jadwal ya bisa dikatakan ada jadwal tertentu, bisa juga tidak. Contoh kan kalau jadwal tertentu adalah keputusan yang bisa kita ambil, yang biasa kita ambil per tahun itu kan, saat-saat kita akan memutuskan kenaikan kelas, tingkat jenjang itu kan, itu kita pun otomatis harus membuat sebuah keputusan ya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi guru di kelas. Itu artinya yang terjadwal kan. 1 tahun sekali kita melakukan evaluasi. Nah bersama-sama artinya kan kepala sekolah juga sebagai pimpinan terkadang menerima masukan kan dari guru. Ini bahwa ada permasalahan ini seorang anak, apakah ini layak untuk naik atau tidak. Nah itu artinya kan itu terjadwal. Nah yang ada juga yang tidak terjadwal. Jadi kan ada kasus-kasus yang sifatnya temporer atau kasuistik, situasional. Nah itu ya di pengambilan keputusan itu artinya didasarkan pada saat mendesak sekali dan kapan itu si masalah muncul. Jadi kondisional Bu ya, kalau ada keputusan diambil terjadwal seperti di akhir tahun biasanya kan itu ada permasalahan muncul dan itu biasanya juga terkait dengan etika. Betul sekali. Kemudian ada juga yang kontemporer yang langsung itu untuk meminta keputusan segera gitu untuk diambil keputusannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat membantu atau mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, sebetulnya ada ya, karena dari tadi juga kita bicara bahwa sebagai pimpinan itu yang harus memunculkan membiasakan nilai-nilai demokratis, bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan kan ya secara pribadi gitu. Artinya kan pihak atau seseorang itu bahwa di sini kita melibatkan seluruh warga sekolah. Tentunya kalau berbicara tentang permasalahan siswa yang dilibatkan adalah guru kan. Karena orang tua mah adalah yang menerima keputusan, menerima konsekuensi dari keputusan sekolah. Nah, bahkan ada juga pihak lain seperti tadi kan bahwa kita melibatkan komite atau mungkin juga secara hierarki kepemimpinan. Umpamanya kalau kita menemukan sebuah permasalahan di sekolah yang itu bisa dikatakan tidak selesai oleh pemikiran warga, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, maka pihak yang dilibatkan itu adalah salah satunya pengawas, atau mungkin yang lebih tinggi dari pengawas kan kalau dulu ada korwil itu. Seperti itu. Memang selama ini atau sejauh ini sebagai pimpinan tidak bisa berdiri sendiri dalam membuat keputusan. Jadi faktor-faktor atau seseorang yang dapat mempermudah atau membantu ibu dalam membuat keputusan itu yang pertama warga sekolah dulu ya. Kemudian bisa bekerjasama dengan komite, kemudian pengawas dan korwil kalau namanya. Tapi itu situasional juga, tergantung masalah yang kita kalau masalahnya bisa diatasi oleh warga sekolah itu yang bisa membantu. Kalau tingkatnya lebih tinggi lagi bisa minta bantuan yang memang membutuhkan orang lain atau pihak luar gitu ya. Ketiga. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema? Apa ini Bu? Ya, kesimpulannya bahwa kembali ya ke apa yang sudah kita bicarakan, bahwa mau tidak mau posisi kepala sekolah itu adalah sebagai decision maker, artinya pengambil keputusan. Jadi hal-hal yang memang harus dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan itu, satu, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Terus yang kedua juga harus terlebih dahulu mempelajari secara detail itu berbagai permasalahan. Jadi jangan sampai kita salah membuat keputusan. Dan yang ketiga adalah berupaya untuk melibatkan ya pihak-pihak yang bisa membantu kita dalam membuat dan menyelesaikan keputusan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Terima
wawancara kali ini cukup sekian. Saya banyak sekali belajar dari pengalaman Ibu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, yang sesuai dengan yang tanggung jawab, sesuai dengan nilai kebajikan dan adanya keberpihakan kepada murid. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya. Mohon maaf atas waktunya. Ya, sama-sama boleh. Juga mohon maaf ya bila jawabannya kurang memuaskan. Alhamdulillah. Saya banyak belajar dengan Ibu. Yes. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama.